Ya Kak, nama saya Gisela Teresia. Dari SMA mana Gisela? SMA Santoyo Sang. Fakhrul Tanjung dari SMA mana? Masa Tugura Panjang nggak? Kalau Zufianto dari mana? Aku dari SMA Negeri 1 Metro Lampung, Kak. Bagaimana metode belajar, terutama untuk belajar Olimpiade ya, khususnya fisika, yang efektif, terus efisien akan waktu yang terus berjalan? Begini ya, kakak memandang segala sesuatu itu, kakak share screen ya. Jadi kakak memandang segala sesuatu itu sebagai sebuah sistem. Di sistem itu sesuatu yang selalu terdiri dari aturan dan objek. Jadi kalau kakak mau belajar ya, kakak pasti pelajari dua hal itu aja sebenarnya. Ya. Jadi cara belajarnya gimana? Kakak akan, kalau nggak mau jawab ya, kakak belajar secara fundamental. Kakak lihat, misalkan kita belajar misalnya mekanika ya. Mekanika itu apa sih aturannya ya? Aturannya ya hukum Newton gitu. Ya. Hukum lain bisa diturunkan dari hukum Newton ya, hukum kawan energi dan lain-lain. Itu kan bisa diturunkan dari hukum Newton. Objeknya apa? Objeknya yang diatur hukum Newton itu gaya gitu. Jadi tipikal, kalau kakak pribadi, cara belajarnya seperti ini. Oke? Jadi sesuatu apapun itu, misalkan mekanika atau materi lain, itu kakak akan bagi dulu dalam aturan dan objek. Jadi kakak menganggap dia sebagai sistem. Kalau mekanika, berarti kakak akan belajar gaya dulu. Gaya ada apa aja sih gitu ya? Ada gaya mekanika, kan ada gaya tegangan tali, ada gaya gesekan, dan lain-lain ya. Nah, kakak akan belajar itu dulu, kemudian ya kakak pelajari hukumnya. Hukum Newton secara mendalam banget gitu ya. Karena sebenarnya kalau kamu belajar hukum Newton secara mendalam, hukum lain itu sebenarnya turunan dari hukum Newton ya. Kakak bisa buktikan. Hukum kekalan energi itu turunan dari hukum Newton. Hukum kekalan momentum itu turunan dari hukum Newton gitu ya. Segala macam. Ya. Jadi kalau kamu tanya, kakak belajarnya gimana? Ya kakak belajarnya sangat fundamental ya. Dari fundamental, segala sesuatu yang fundamental. Karena di sisi lain, sebagai orang fisika, biasanya kita memorinya lemah ya sih. Kita susah ngapal biasanya. Nggak tahu deh teman-teman ya. Coba kalau kakak bisa gitu, susah ngapal biasanya. Jadi kakak bakal belajar paling fundamental banget gitu. Kalau kakak belajar listrik, kakak kan pelajari persamaan Maxwell. Ya. Kalau kakak belajar gelombang atau belajar mekanika kuantum, kakak pelajari persamaan Schrödinger gitu ya. Jadi yang dasar-dasar aja. Gitu. Kalau untuk cara belajar. Kalau masalah pengaturan waktu belajar, kakak itu termasuk orang yang urak-urak orang yang kacau lah ya, orang urak-urakan pas Olimpiade. Jadi kalau kakak boleh buka di sini, kakak waktu di SMA itu selalu peringkat terakhir. Oke? Di kelas itu selalu peringkat terakhir. Kenapa? Karena jujur aja kakak sama kayak Fakhrul Tanjung, kakak dari SMA 1 Padang sebenarnya. Ya. Jadi tapi kalau Fakhrul Tanjung kan dari SMA 1 Padang Panjang ya. Kalau kakak dari SMA 1 Padang, dan pelatihan itu kurang banget gitu. Ada sih dosen ya yang kakak dekat banget sama beliau, sama Pak Zulfi. Cuma pelatihannya nggak sesering di Jawa lah, gitu ya. Sehingga kakak harus korbankan pelajaran lain untuk fisika. Dan syukur dan puji Tuhan ya kakak dapat medali ya.
Kalau enggak ya kakak nggak bisa masuk UI gitu. Gitu. Jadi kalau kakak tipikalnya emang orang yang mengorbankan materi lain untuk olimpiade. Tapi saran kakak untuk adik-adik ini jangan seperti itu, gitu. Karena bisa risikonya besar gitu ya. Nah, kakak tuh pernah belajar fisika, bangun pagi itu belajar fisika ya, bangun pagi nih, gak mikirin apa-apa, gak ngerasa lapar, gak ngerasa gatel, gak pengen mandi ya, belajar fisika ya. Sampai malam, pas malam itu nggak tahu kan, udah nggak sadar, baru ngerasa lapar. Pas ngerasa lapar keluar rumah ternyata udah malam gitu. Jadi pas pagi belajar di kamar gitu ya, terus sampai nggak tahu hari, tiba-tiba pas buka kamar ternyata udah malam. Jadi belajar dan itu berhari-hari, belajarnya fisika doang. Jadi kakak emang tipikalnya hanya fokus ke fisika aja. Tapi kalau kamu tanya, kak gimana sih cara mengoptimalkannya, ya jangan tiru kakak sebenarnya ya. Cuma kalau kamu pertama anak daerah yang kurang pelatihan, sebaiknya memang cara yang benar adalah seperti kita. Karena matematika dan fisika itu salah satu field yang sangat kompetitif ya. Matematika dan fisika terutama ya. Biasanya, mohon maaf ya, biasanya yang di Jawa doang yang menang gitu. Ya, kalau di daerah biasanya jarang. Jadi kalau kamu mau menang di fisika dan matematika, emang pengorbanannya harus super. Jadi katanya sebuah bola, bla bla bla, bola begini. Bola tersebut kemudian ditembakkan di dasar ruangan dengan kecepatan V menuju salah satu dinding sehingga mantul dua dinding. Oh, dia mantul dulu di kedua dinding berarti ya. Jadi bola tersebut ditembakkan dari dasar ruangan dengan kecepatan V dan sudut theta menuju salah satu dinding sehingga mantul di kedua dinding masing-masing sekali pada ketinggian H dari tanah, lalu kembali ke tempat semula. Terdapat medan gravitasi yang homogen G. Tentukan tumbukan bola dengan dinding terdiri secara lenting sempurna. Oh, lenting sempurna ya berarti ya. Oke, tumbukannya lenting sempurna. Jadi gambarnya nggak begini berarti. Jadi ternyata dia mantulin 2 kali ya. Dan tumbukannya lenting sempurna. Jadi dia begini dulu, ya. Terus begini, terus balik lagi ke sini, gitu ya. Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, pada ketinggian H, berarti kalau di sini kecepatannya V, sudutnya theta tadi, ya, maka kita perlu tahu dulu nih kecepatannya berapa sih di sini ya. Jadi misalkan karena namanya titik H, ini titik B. Ya, kita perlu tahu dulu kecepatannya di situ. Untuk mengenal kecepatannya ya bisa macam-macam ya caranya ya. Kita bisa pakai kinematika biasa atau kita bisa pakai kawan energi. Di sini Vx-nya kan V cos theta ya. Jadi di sini dia punya kecepatan V cos theta. Ya. Karena Vx itu konstan ya. Gravitasi kan ke bawah G. Vx-nya konstan. Tapi V-nya tentu berubah. V-nya juga konstan gitu ya. Tapi tumbukannya kan sangat elastik ya, elastik sempurna. Otomatis setelah tumbukan, ini juga gerak ke sini dengan kecepatan V cos theta setelah tumbukan. Oke. Dan VY-nya kita perlu tahu nih, VY di sini berapa? Gimana nyari VY-nya? Kamu bisa pakai hukum kekekalan energi. Oke. Jadi energi di sini ya, misalkan kita ambil acuan di sini energi potensialnya sama dengan 0, berarti kita bisa tulis setengah. Ini sebentar ya, kita butuh kanvas lain. Jadi energi potensial itu sifatnya relatif, itu penting. Jadi kalau tadi kita tahu EP sama dengan 0 ya kan, di bawah. Berarti energi di sini kalau kita namanya titik O, energi di O sama dengan energi di A ya.
Jadi EO sama dengan EA. EO-nya adalah 0 ya, energi potensialnya 0, tapi energi kinetiknya ada, berarti setengah mv kuadrat. Sama dengan energi di A. Energi di A berarti apa? Setengah Vx kuadratnya itu tadi V kuadrat cos kuadrat theta ya, tambah VY kuadratnya ya, ditambah sama energi potensialnya, karena sekarang dia punya energi potensial yang bisa kita tulis MGH ya. Oke, berarti M kita coret kali 2 semua, berarti jadinya V kuadrat sama dengan V kuadrat cos kuadrat theta tambah VY kuadrat tambah 2GH. Berarti kita dapatkan VY kuadrat sama dengan V kuadrat sin kuadrat theta dikurang 2GH. Oke, jadi VY-nya segitu. Nah, kalau kita dapat VY-nya, kita akan jadi yang ditanya itu kan, sebentar ya, kita lihat dulu soalnya. Jadi yang ditanya nilai V dan theta dalam G, L dan H ya, V dan theta. Jadi yang ditanya nilai V dan theta. Kita udah tahu nih VY-nya ya. Nah, di sini kita lihat panjang ini kan tadi L ya. L ini adalah jangkauan maksimum dari parabola yang ini. Oke. L itu adalah jangkauan maksimum dari parabola yang itu. Sehingga kita udah tahu VY sama dengan itu ya. Jadi kita tahu nih pada parabola yang di atas kan gini ya gambarnya. Kurang lebih kita punya VY ya, yang kita udah tahu besarnya berapa. Kita punya Vx yang besarnya adalah V cos theta. Sedangkan jangkauan maksimumnya bernilai L kan? Ya. Nah, kita tahu bahwa L ini sama dengan apa? V cos theta dikali T. T total ya, T dari sini ke sini. Nah, jam berapa sih T-nya? Kau bisa cari T-nya dari VY 2 VY per G ya. 2 VY per G. Jadi V cos theta 2 per G dari VY-nya ya. VY-nya yang ini ya tadi ya. Kakak nggak usah masukin lah ya, karena panjang ya, adik-adik bisa hitung sendiri nanti. Kalian masukin VY-nya, kamu dapat L-nya ya, satu persamaan ini. Kamu punya dua variabelnya adalah V dan theta. Gitu, kamu udah punya dua variabelnya adalah V dan theta. Nah, di sini kan kamu baru bermain di sumbu horizontal, ya. Kamu dapat satu persamaan nih. Sedangkan kamu kan punya dua variabel, berarti kamu butuh dua persamaan minimal, ya dong. Nah, buat nyari yang berhubungan sama H, itu ya ini sebenarnya persamaan juga ya, udah berhubungan sama H ya. VY sama dengan V kuadrat sin kuadrat theta min 2GH. Atau persamaan lainnya juga bisa dicari ya. Misalkan kamu tinjau yang gerak dia jatuh aja. Jadi ketika dia jatuh itu kan dia berarti jatuh bebas ya. Ketika bukan jatuh bebas. Di sini dia punya kecepatan. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Ada dia bisa tinjau yang sumbu Y-nya juga ya. Cuma ini agak terlalu panjang ya. Cuma yang penting idenya adalah kamu menggabungkan prinsip tumbukan sama energi aja, dan kinematika juga di sini. Gitu. Jadi fisika itu apa ya? Kamu perlu menanamkan gini. Fisika adalah ilmu sains yang materinya paling sedikit banget.
ya. Materinya mekanika doang, ya. Dan aturannya cuma hukum Newton aja. Makanya kan suka fisika ya, karena yang dibutuhkan berarti di situ kreativitas, bukan kamu sekedar kayak biologi ya, nggak boleh sih ya. Sekedar misalkan banyak belajar yang lain gitu, baca-baca doang ya, nggak bisa di fisika begitu. Butuh kreativitas. Nah, kreativitas itu muncul kalau kamu sering ikut latihan gitu ya. Tapi memang di beberapa part ya, kreativitas itu kayak beda-beda setiap orang ya. Terutama di mapel matematika dan fisika tuh kentara banget gitu ya. Jadi terutama di matematika sih. Jadi anak matematika itu kreatifnya beda banget ya. Kayak nggak bisa dibeli gitu. Pelatihan sebesar apapun, kalau dia nggak punya talent ya memang susah gitu. Tapi kalau fisika masih bisa diasah asal kamu sering latihan. Gitu. Jadi nanti yang kanvas ini kakak akan share. Tapi mohon maaf nggak bisa full. Kakak bisa selesaiin semua. Cuma maksudnya ide dasarnya seperti ini ya. Kamu nanti bisa ngitung lagi.